Indomobil cabang Kelapa Finance. Gading. Siap. Yang ada di otaknya target. Betul. CMO sama sales tuh sama, otaknya Iya, target. Iya. Sama CMO udah bukan 11-12, 12-12. Halo Sobat Cerita, ketemu lagi bersama kita di sini di episode berikutnya di episode terbaru. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita kedatangan tamu spesial yang cukup bisa memberikan inspiratif dan info-info menarik nih. Kita kedatangan dari Supervisor Invi Kelapa Gading. Iya. Pak Budi. Studio bos. Oke bos. Gimana nih bos hari ini bos? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet nggak jalan kemari? Panas hari. Panas hari ini. Mantap sekali. Oke, sebelum kita lanjut kita perkenalkan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Yang sayang pasti disayang Tuhan. Ya, silahkan Pak Budi. Oke. Perkenalkan. Ya. Nama saya Budi. Ya. Hmm. Kalau nama lengkapnya Budi Priantono. Oh, siap. Oke. Saya sebagai koordinator atau supervisor dari IMFI cabang Kelapa Gading. Invi cabang Kelapa Gading. Indomobil Finance. Indomobil Cabang Kelapa Finance. Gading. Siap. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Budi ini cabangnya ada di Invi Kelapa Gading yang di Inkopol ya? Ya Inkopol. Inkopol kan? Ruko Inkopol ya? Iya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dan hari ini Pak Budi akan share hal-hal menarik dan info-info menarik juga tentang Invi dan program-programnya. Pertama-tama kita ke ini kali ya, ke basic dulu basic. Sebelumnya Bos Budi langsung terjun ke dunia leasing atau pernah kerja di bidang lain? Oke. Mm. Sebelumnya memang saya di leasing itu langsung terjun di bidang leasing ya. Langsung ya. Sebelumnya di leasing itu di Indomobil. Sebelumnya saya juga pernah marketing juga. Oh. Ya, di bidang marketing itu ada dua perusahaan yang berbeda. Cuman bukan di leasing sebelumnya. Oh. Itu retail. Oh, sebelumnya di retail. Dan berarti di leasing itu baru di Invi. Berarti perusahaan sebelumnya bukan di dunia leasing. Bukan di dunia leasing. Nah, bergabung sama Invi sendiri sejak tahun berapa? Saya bergabung di Invi itu tepatnya di tanggal, kalau nggak salah ya, 11 November 2011. 2011? Ya. Itu langsung di Kelapa Gading? Apa di mana dulu? Langsung di Kelapa Gading? Oh. Berarti 11 November 2011. Yes. Terus berarti dari masuk apa dulu? Saya masuk di Indomobil Finance itu bergabung di tim marketing ya. Tim marketing atau disebutnya CMO. Oh, CMO. Ya, CMO. Terus CMO itu tugasnya cari aplikasi, ke dealer-dealer, ya dealer-dealer rekanan dengan Invi dan melakukan survei kelayakan data. Oh, jadi survei ke customer langsung. Betul. Oh, berarti menjalin kerjasama sama dealer ngasih customer, nanti yang proses survei bos langsung. Oh. Nah, dari si CMO tadi itu berapa tahun? CMO itu saya jalanin itu kurang lebih berapa ya? Udah lupa juga. Karena udah kawakan. Oh iya benar. 2011 sampai 2022 kalau nggak salah ya. 2022. Terus dari CMO berarti naik ke koordinator. Oh, langsung koordinator. Yeah. Oh. Nah, kan kadang kalau waktu jadi CMO ya suka punya pengalaman unik kan. Yes. Entah itu sama si sales ya kan. Yes. Entah itu sama si customer, entah itu sama si dealer ya kan.
Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman unik, lucu, atau ya bisa dibilang Menggelitik. menggelitik Nah, tentang ya, hal-hal ya, itu? ya. Apa pengalaman waktu survei Ya, customer? sebenarnya pengalaman yang saya jalanin itu banyak ya, Mas, Mhm, gitu. Pengalaman dari mana ketemu customer mhm, gitu kan, pas survei lah ya, mhm. kita survei pernah survei itu sampai kita nungguin customer ya. Nungguin customer itu janjian jam 7 malam, Heeh. customer baru datang jam 11 malam. Bus Bayangin tuh. daerah mana itu? Itu di daerah Bekasi waktu itu. Itu Berarti saya tunggu sampai 4 jam kurang lebih itu di situ. buset. Udah sampai rokok udah habis 2 bungkus Oh, waktu itu. dikerjain sama Dikerjain customer. sama customer, tapi Tapi ya akhirnya untungnya ketemu dan heeh, dengan approve. kayaknya sih approve ya Oh, kayaknya ya. kayaknya approve. Iya, Berarti nggak sia-sia nunggu nggak 4 sia-sia jam. ya. Iya, iya. Karena memang apa namanya yang jadi ini saya Heeh, kita harus menghargai orang juga pertama betul, ya. Terus yang betul. kedua di situ memang customer itu agak susah ditemuinya. Oh, heeh, Agak jadi susah ya. bela-belain dah ya, nggak Kita apa-apa nunggu 4 bela-belain jam gitu. dah ya. Ya, kita bela-belain dan akhirnya memang dengan proses datanya juga clear segala Heeh, macam ya. jadi nggak sia-sia lah ya. Alhamdulillah gitu. Berarti waktu pas survei ke Bekasi rumah di mana tuh? Saya rumah di Jakarta, Jakarta? Jakarta Selatan. Buset. Nunggu 4 jam, Iya. terus harus balik ke Jakarta Selatan sampai jam 11 malam, buset. Berarti Nah nyampe rumah gitu jam berapa tuh? waktu itu sempet nganterin sales juga karena saya waktu itu Berdua? berdua kan sama sales. Oh, nganterin sales ke rumahnya? Ke dealer dulu Oh, waktu ke itu dealer dulu? jam 1 malam gitu. Buset. Jam 1 malam balik terus saya pulang sampai rumah tuh kurang lebih jam 2 lah. Tuh, pengalaman CMO. Pengalaman CMO ya itu. Karena CMO itu dia jam kerjanya tuh tentatif. Dia Yes. ngikutin si customer. Jadi customer minta jam survei malam pun disikat. Betul. Walaupun emang keadaan badan udah capek, tapi mau nggak mau kita harus Iya. tetap. Soalnya yang ada di otak kita target. Betul. Kalau CMO sama sales tuh sama, otaknya Iya, target. iya. Iya. Saya sama CMO udah bukan 11-12, 12-12. 12 itu dia. Selama berkecimpung di dunia leasing tuh, berarti kan ada hal-hal yang kira-kira entah itu gedekin sama sales ya kan, biasanya gitu kan. Entah itu diketusin sama customer ya kan. Yes. Nah kadang menyingkapinya gimana? Sebagai kita manusia biasa, terus dan kita juga sebagai karyawan leasing yang perlu menomorsatukan customer. Ya. Nah itu menyingkapinya gimana? Untuk menyikapi kondisi Hal-hal kayak seperti gitu itu ya. kondisi seperti itu sih sebenarnya yaitu balik lagi ya, Mm-mm. balik lagi ke mental aja. Nah itu benar. Mental kita. Benar. Karena kita ketemu banyak orang dan karakternya berbeda-beda. Betul, iya betul. Ya kan? Yang pertama kita harus menyikapinya bagaimana. Kalau kita mental kita istilahnya nggak kuat atau udah males banget nih gini. Artinya mental kita nggak terbentuk. Nah, Apalagi ya jujur ya, kalau masalah dunia perselesan dan per-CMO-an gitu, itu rata-rata kenapa yang kadang-kadang sales jutek. Males gue pakai dia dimarahin mulu. Nah, itu makanya. Itu tuh. Itu makanya. Masalah tolak menolak itu. Nah. Bagaimana kita menyikapi dan kasih argumen dengan si sales itu dengan tepat dan logis seperti itu. Jadinya kembali lagi lah chemistry yang ada. Oh begitu kita jalin seperti ini jalin hubungan baik terus ya. Hubungan baik. Kadang saya juga pernah di dealer itu kadang dicuekin. Iya itu gitu makanya. Kadang nggak dikurangin. Bener. Gitu. Tapi ya balik lagi. Gimana sih caranya bisa masuk ke dealer itu lagi gitu. Ya udah kita coba lagi bangun hubungan lagi pelan-pelan chemistry-nya. Akhirnya ya berjalan lagi seperti itu. Indomobil sendiri nih, Indomobil Finance itu dia perusahaan grup
atau berdiri sendiri dia? Kalau Indomobil Finance itu perusahaan grup ya. Dia bergabung sama grup apa? Kalau Indomobil Finance itu kita Indomobil Group ya, semuanya Indomobil Group. Itu khusus untuk Indomobil Finance itu kita main untuk di Spesialis pembiayaan. pembiayaan kendaraan. Mhm. Baik ada roda 2, Mhm. ada roda 4, Mhm. ya terus ada CV, gitu ya. Ada lain-lain lah seperti itu kendaraan semua. Cuman untuk yang saya tanganin ini di sini kita konsennya di R4 ya. Oh, roda R4 new 4. Roda 4 baru. baru, Mobil-mobil baru. mobil-mobil baru. Nah, si Invi ini berarti tergabung di dalam Salim Group berarti ya? Salim Group. Yang Indomobil Group. Nah, si Indomobil ini dia cuma di pembiayaan konvensional ataukah sekarang kan lagi tren tuh yang pembiayaan syariah. Apakah di Invi ada syariah juga? Oke. Di Indomobil Finance itu kita ada 2 ya, konvensional dan syariah. Syariah itu dengan konvensional artinya sama lah ya. Itu satu manajemen juga lah, seperti itu. Tapi untuk ininya syariah, konvensional. Divisinya beda. Ada tim sendiri syariahnya gitu. Dan syariah dengan konvensional itu kita saling itulah ya, berkaitan lah ya. Nah, untuk Invi sendiri itu dia programnya produk-produknya apa aja? Untuk produk sendiri kita main di produk untuk grup ya. Kita main di Kia ya. Terus Aion. Aion itu yang terbaru ya. Iya, mobil listrik ya. GAC Aion, Citroen, terus VW, Audi, Maxus, Jeep. Kayak Mercedes-Benz masuk juga. Sama seperti itu. Itu sih grup kita gitu. Kita membiayai semua gitu loh. Semuanya kita membiayai karena klasifikasinya kalau Jeep dan Mercedes-Benz itu kan sudah masuk ke premium car. Nah, si Invi itu ada produk unggulan nggak dari Invi? Produk-produk unggulan di kita yang membedakan Invi dengan leasing lain. Ya, kalau produk unggulan kita yang tadi saya sebutkan ya. Karena dengan leasing lain kita punya grup sendiri ya, Mas. Kita punya grup sendiri yang semuanya itu kita bisa biayain. Produk unggulannya yang sekarang sedang kita satu lagi tadi lupa ya, Nissan ya. Nissan ya, benar. Nissan, Suzuki juga bisa ya. Iya. Suzuki gitu. Produk unggulannya yang kita gencar sekarang Kia tetap kita jalan ya. Kia juga alhamdulillah proses juga aplikasi pun masuk seperti itu. Nah, yang sekarang ini mungkin EV-nya ya. EV-nya itu di GAC Aion ya. GAC Aion juga lagi mulai booming juga tuh ya. Iya. Karena ya kalau menurut saya trennya bagus dan modelnya itu pun tidak kalah dengan model-model mobil listrik yang lain. Betul. Kalau menurut saya lebih keren sih kalau Aion tuh lebih apa ya? Modelnya ya lebih bagus lah dibanding. Iya, benar. Lebih elegan lah ya. Elegan lah seperti itu. Nah, kan di zaman sekarang nih, di era digital. Rata-rata kan sekarang banyak leasing tuh sudah melek digital, seperti aplikasi, terus apa-apa dia tinggal input data, terus keluar hasilnya. Nah, di Invi sendiri dia ada nggak punya aplikasi kayak leasing lain gitu kan? Kayak leasing lain tuh dia ada aplikasinya yang menunjang si customer itu lebih fleksibel mencari info-info tentang pembiayaan dari Invi sendiri. Ya, kalau untuk aplikasi pembiayaan untuk digitalnya itu kita juga ada ya. Kita ada itu di Instagramnya juga kita ada, Indomobil Finance, terus di channel di YouTube juga ada, terus di
TikTok juga mungkin ada ya, di TikTok ada juga. Dari segi metode pembayaran. Metode pembayaran. Dari segi metode pembayaran tuh si customer itu apakah harus datang ke kasir, Ya. masih melakukan pembayaran konvensional, apakah pembayaran di Invi itu bisa melalui e-commerce atau bank-bank digital gitu, seperti apa? Kalau untuk pembayaran, yang pembayaran ke kasir tuh sekarang kayaknya udah jarang ya. Udah jarang. Kita udah pakai era digital semua ya. Makanya kita melalui bisa lewat apa aja dia? Ya, kita melalui auto debit. Auto debit ya. bisa. Auto debit itu lebih simpel ya, karena customer tinggal sediain saldonya aja di rekening, kita langsung di debit tuh langsung sama bank itu. E-commerce-nya kita juga udah ada di Tokopedia, kita ada, terus di apa namanya, lain-lain nih, kayak bisa lah semuanya itu udah bisa semua. Di bank-bank digital juga bisa. Bank-bank digital bisa, mobile banking kayak gitu. Di minimarket, di Alfa, di Indomaret itu semua bisa di situ juga. Nah, untuk si Invi sendiri nih, kan banyak leasing-leasing di luar Invi yang beredar. Nah, kelebihannya Invi daripada leasing-leasing lain apa? Kelebihan Invi yang pertama itu kita proses ya, kita proses juga, kita fleksibel, terus untuk cepat lah ya, proses cepat, terus juga untuk di DP pun kita main juga masih bisa di DP kita ada bervariasi, ada DP ringan. Kalau customer mau punya DP ringan, kita bisa pakai DP ringan gitu. Tapi kalau customer kita maunya angsuran ringan nih, ngikutin dengan apa namanya, bank lah ya, KB segala macam. Kita ada di bunga ringan. Oh, gitu. Bersaing lah ya. Bersaing kita. Terus kalau kiranya kita mau pakai, saya nggak ada yang mau pakai bunga nih, ada kita bunga 0%. Oh, ada juga bunga 0%. 0% Oh, Invi juga ada bunga 0% guys. 0%. Nah, terus customer mau, Mas, kayaknya saya punya angsurannya dengan cicilan sekian nih, kira-kira bisa berapa tahun ya? Kita bisa sampai 7 dan 8 tahun pun kita bisa. Oh, tenornya bisa panjang, 7 sampai 8 tahun. Betul. Wow, luar biasa. Dan itu semua pun bisa pakai, Mas, saya nggak mau pakai konvensional, kita mau pakai syariah. Itu pun bisa. Bisa juga pakai syariah. Gitu. Jadi kita sambil berdampingan konvensional dan syariah. Kira-kira nih, ada nggak tips-tips untuk si customer kredit agar bisa di-approve biar si pihak debitur mempersiapkan data-datanya apa aja? Oke. Ini ke data ya. Kalau untuk data data-data sendiri untuk kredit lah, data-data untuk kredit tuh apa aja yang harus disiapin? Data sih umum ya semuanya ya. Pasti data sekarang itu customer itu pasti sudah tahu tuh semua mengenai data ya. Yang terpenting yang pertama history untuk kreditnya dia sebelum-sebelumnya, entah itu di apa namanya, checking lah, itu aman ya gitu. Karena kan kembali lagi ya, untuk checking itu kan rata-rata orang juga ada yang kena sangkutan dengan ini dengan itu segala macam, itu satu lancar. Terus KTP ya kan, itu KTP bisa KTP suami istri ya kan. Terus mau single kita bisa proses gitu, single untuk apa namanya, yang penting legal gitu ya, legalitas KTP-nya. Terus domisili, kepemilikan rumah, keluarga, pribadi dan keluarga, seperti itu. Terus juga kalau kerja, istilahnya rekening sekarang kan sudah masuk ke rekening semua, payroll-nya ya, gitu, kayak mutasi gitu ya, rekening koran 3 bulan terakhir, terus slip gaji perlu, data pekerjaan, seperti itu. Itu sih, itu aja sih datanya sih kalau menurut saya umum ya, semua hampir sama. Tapi kembali lagi ya, istilahnya Invi ini bisa proses dengan data yang istilahnya sudah clear semua gitu, kita sudah langsung bisa jalan proses. Yang penting datanya clear di by checking juga ya. Yang paling penting itu. Nah, sama ini kan sekarang lagi tren mobil listrik kan.
mobil listrik sendiri, kan banyak juga leasing-leasing yang agak sensitif. Ngerem ya. Iya, agak ngerem di mobil listrik. Ya. Nah, untuk Invi sendiri, apakah dia tetap mau ngambil semua merek mobil listrik? Atau ada merek-merek tertentu yang nggak diambil? Atau di semua mobil listrik itu bisa diproses di Invi? Ya, untuk mobil listrik ini sekarang memang kondisinya kayaknya lagi tren ya. Trennya itu banyak keluar mobil-mobil listrik yang harganya pun juga bisa bersaing di Iya, bawah ya, makanya. seperti itu. Nah, untuk ini makanya yang tadi saya info sebelumnya, andalan kita untuk di mobil listrik itu kita punya grup ya. Iya. Kita punya sendiri. Kita di sini ada mobil listrik dari Aion. merek IAC Aion yang lagi booming. Terus Maxus. juga Maxus. Kia pun juga ada ya mobil listrik. Terus Citroen, Nissan, itu semua grup kita tuh bisa bermain mobil listrik. Betul. Dan harapan kita dengan mobil listrik ini ya alhamdulillah ya, progresnya juga sudah mulai dipercaya ya untuk proses aplikasi mobil listrik. Sudah mulai banyak juga, dan kalau boleh dibilang apakah mau jalan terus, kita terus untuk mobil listrik gitu loh. Ya kita mobil listrik ini kayaknya apalagi di merek-merek di luar dari itu juga banyak kan gitu, seperti itu. Ya kita tetap kita proses, kita lanjut. Ya berarti di Invi tuh bisa proses mobil listrik lah ya. Mobil listrik bisa kita proses. Nah, untuk DP-nya sendiri mobil listrik sama mobil konvensional sama? Untuk di mobil listrik dan konvensional itu ya balik lagi ya, untuk di mobil listrik itu kita main di DP 20%. Oh, dia agak tinggi ya DP-nya. 20%. Terus kira-kira kalau mau main di DP 15% bisa nggak? Kita nggak ada kata nggak bisa. Kita cek lagi. Iya, benar. Makanya Invi itu fleksibel. Cuma balik lagi, kita sort by data dan kegunaan unitnya dan segala macam. Lagi kalau mobil listrik sendiri ini pastinya itu bukan mobil pertama ya. Iya, benar. Pasti itu udah mobil kedua, ketiga, mungkin mobil keenam gitu kan. Nantinya buat anaknya dan segala macam. Iya. Nah itu kita lihat, balik lagi. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, boleh dimakan, diminum, Bos. Kasihkan ngobrol kita nih, kasihkan ngobrol jadi lupa ada makanan di depan. Namanya marketing ya, marketing doyan ngomong. Bener, makanya. Nah, Bos, kira-kira apa nih harapan Bos ke depan di dunia perleasingan kalau ngelihat perkembangan otomotif sekarang kan? Ya. Ngelihat otomotif sekarang ini kan trennya lagi antara ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak kan? Gimana nih? Semu ya. Iya, gimana dari sudut pandang dari pengamat leasing nih? Oke. Ya harapan saya sih ke depannya untuk di dunia leasing khususnya perusahaan Indomobil ya, Indomobil Finance dan Indomobil Group. Ya untuk sekarang ini kita terus berkembang sih ya untuk di Indomobil Finance, apalagi dengan adanya merek-merek yang bermunculan dari grup sendiri pun kita sudah bisa kelola. Artinya harapan ke depannya mungkin nama kita lebih besar lagi nanti ke depannya. Karena kita sudah bisa proses untuk mobil-mobil yang semua yang ada di grup gitu kan. Iya. Jadi harapan saya ya mungkin harapan saya ke depannya insya Allah percaya sih kalau untuk ke depannya pasti nama Indomobil Finance ini lebih berkibar lah ya. Lebih besar apalagi dengan Indomobil Group ya. Gitu, seperti itu. Nah, ada nggak cita-cita dari Bos Budi ini yang belum tercapai di Indomobil? Coba. Cita-citanya naik haji belum? Naik haji. Nah, ada nggak kata-kata motivasi untuk sobat cerita di luar sana jadi karyawan itu atau jadi pekerja itu harus seperti apa? Jalanin aja dulu, curhat belakangan. Itu dia, jalanin aja dulu, curhat belakangan. Oke, Bos Budi, terima kasih atas hari ini obrolannya sangat bermanfaat dan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dapat memberikan inspirasi kepada kalian dalam memilih
leasing yang terbaik dan bisa diproses di Indomobil Finance dan bisa langsung dibantu. Karena Indomobil Finance tuh fleksibel lah ya. Ya. Dan itu tadi ingat, jalanin aja dulu, curhat belakangan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Oke, terima kasih. Thank you, Terima thank kasih. you.